Dan para ulama sepakat, siapapun orangnya yang mengingkari terjadinya Isra, maka dia kafir. Kenapa? Karena dalil tentang Isra itu disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Maka kalau ada orang Islam tidak percaya dengan adanya Isra, itu dia Islamnya batal. Islamnya batal. Berbeda halnya dengan Mi'raj. Mi'raj ini memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga ada yang mengatakan Mi'raj itu adalah bahasanya ulama. Bahasanya ulama. Sehingga orang yang mengingkari terjadinya Mi'raj itu tidak sampai dalam kategori kafir, tapi cukup dia sebagai orang yang fasik. Fasik itu dosa, tapi tidak sampai menjadikan dia kafir. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Wa qala aidan hafidhu 'ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati as-shalah. Idza saluhat sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Al-hadis au kama qala amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini pengajian rutin kitab Al-Hikam bersamaan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan babnya yang dibahas dalam Al-Hikam juga seputar masalah sholat. Maka pada kesempatan kali ini mari terlebih dahulu kita buka dengan pembacaan kitab suratul Fatihah. Semoga dengan peringatan Isra Mi'raj ini kualitas sholat kita akan semakin baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Isra Mi'raj itu merupakan mukjizat terbesar kedua yang terjadi pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun mukjizat yang terbesar adalah Al-Qur'an. Karena kemukjizatan Al-Qur'an itu tidak hanya terjadi pada saat diturunkan, tetapi akan terus bisa disaksikan sepanjang masa. Berbeda halnya dengan Isra Mi'raj. Itu hanya bisa disaksikan oleh mereka yang hidup pada masa terjadinya Isra Mi'raj. Selebihnya mereka mengenal dan mengetahui Isra Mi'raj itu juga melalui informasi yang ada di dalam Al-Quran. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 10 kenabian. Jadi 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Tahun Maseinya sekitar 620 sampai 621 Masehi. Kejadiannya pada malam hari, tepatnya pada tanggal 27 bulan Rajab. Kemudian tahun terjadinya Isra Mi'raj itu dalam Syairah Nabawiyah dikenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita.
Mengapa disebut tahun duka cita? Karena pada tahun tersebut Nabi Muhammad ditinggalkan oleh dua orang yang sangat berjasa besar dalam melindungi dan membantu dakwah Nabi Muhammad. Dua orang itu, yang pertama adalah pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu salah seorang bangsawan Quraisy, dan di antara suku-suku yang ada, yang paling disegani itu adalah suku Quraisy, karena dialah suku yang dulu babat tanah Mekah. Kemudian selama masih ada Abu Thalib, orang-orang yang menentang Nabi Muhammad itu sebenci apapun dia tidak akan berani menyakiti, apalagi sampai membunuh, karena mereka masih segan dengan Abu Thalib. Tetapi begitu Abu Thalib sudah wafat, akhirnya mereka baru berani menyakiti Nabi Muhammad. Maka dengan ditinggalkannya Nabi Muhammad oleh Abu Thalib ini, beliau sangat berduka. Yang kedua, Nabi Muhammad pada tahun itu juga ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintai, yang juga punya peran besar dalam membantu dakwah Islam, yaitu istri pertamanya Sayyidah Khadijah. Dulu dalam pengajian Maulid Nabi pernah sedikit saya ceritakan tentang siapa itu Sayyidah Khadijah, bahwa beliau itu adalah seorang bangsawan, bukan orang biasa. Yang kedua, dia seorang yang sangat kaya raya. Dia sudah bangsawan ditambah kaya. Kemudian yang ketiga, dia juga seorang keluarga intelektual, keluarga ahli kitab. Jadi melengkapi kemuliaan Ibu Khadijah. Kemudian tentunya yang keempat adalah beliau seorang wanita yang sangat cantik. Nah, ketika Ibu Khadijah masih ada, itu orang tidak sembarangan berani menghina, mengejek, apalagi sampai menyakiti Nabi Muhammad, karena segan ya dengan istri Nabi Muhammad. Tetapi setelah Ibu Khadijah ini wafat, maka dua orang yang selama ini telah menjadi bentengnya Rasulullah dalam berdakwah, menyampaikan risalah Islam di kota Makkah, itu Nabi sangat kehilangan, karena memang kemudian orang-orang yang memusuhi Nabi itu semakin berani. Salah satu keistimewaan Ibu Khadijah, beliau itu adalah keluarga intelektual, keluarga ilmuwan, sehingga ketika Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu, pertama kali ketemu Jibril, itu Nabi ketakutan, ya, ketakutan, sehingga pulang dengan badan yang menggigil. Nah, ketika itu Ibu Khadijah dengan tenang mampu memberikan nasihat-nasihat yang menenteramkan. Ini sungguh luar biasa, karena umumnya kalau suaminya aja sudah panik, suaminya ada sudah ketakutan, apalagi istrinya. Tapi tidak terjadi pada Ibu Khadijah. Ketika Nabi Muhammad pertama kali terima wahyu, itu ketakutan sekali, itu Ibu Khadijah dengan tenang bisa menenteramkan. Mengapa? Karena apa yang dialami oleh Nabi itu Ibu Khadijah sudah membaca dalam kitab suci. Bahkan peristiwa turunnya wahyu pertama ini peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh Ibu Khadijah selama 15 tahun, ya. Jadi sejak menikahi Rasulullah, Ibu Khadijah itu sudah tahu bahwa suaminya ini akan menjadi salah satu Rasulnya Allah. Sudah baca dalam kitab suci. Ditunggu baru terjadi setelah 15 tahun kemudian. Maka ketika Nabi menerima wahyu,
Ibu Khadijah dengan tenang bisa menasehatinya, bahkan kemudian pagi harinya dia mengantarkan ke anak pamannya yang juga seorang pendeta ahli kitab namanya Waraqah bin Naufal untuk konsultasi. Nah, ini kehebatan Ibu Khadijah. Jadi dengan ditinggalnya oleh Abu Thalib dan Ibu Khadijah, Nabi Muhammad sangat kehilangan orang-orang yang selama ini telah berjasa besar dalam membantu ya perjuangan Nabi Muhammad. Kemudian di kita Indonesia itu sangat dikenal dengan istilah Isra Mi'raj. Jadi ada dua kata, Isra dan Mi'raj. Padahal sesungguhnya dua kata ini statusnya beda, ya, maknanya beda, statusnya juga beda. Isra itu artinya adalah dijalankannya Nabi Muhammad oleh Allah pada malam hari, mulai dari Masjidil Haram kota Makkah sampai ke Masjidil Aqsa di kota Palestina. Dan para ulama sepakat siapapun orangnya yang mengingkari terjadinya Isra, maka dia kafir. Kenapa? Karena dalil tentang Isra itu disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Maka kalau ada orang Islam tidak percaya dengan adanya Isra, itu dia Islamnya batal. Islamnya batal. Berbeda halnya dengan Mi'raj. Mi'raj ini memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga ada yang mengatakan Mi'raj itu adalah bahasanya ulama. Bahasanya ulama. Sehingga orang yang mengingkari terjadinya Mi'raj itu tidak sampai dalam kategori kafir, tapi cukup dia sebagai orang yang fasik. Fasik itu dosa, tapi tidak sampai menjadikan dia kafir. Tapi kalau mengingkari Isra, kafir. Kalau mengingkari Mi'raj, tidak kafir, hanya fasik. Jadi sekali lagi ya, dua kata ini statusnya beda, artinya juga beda. Maka orang yang mengingkari terjadinya Isra dia akan kafir. Sebaliknya orang yang mengingkari terjadinya Mi'raj itu tidak sampai kafir, hanya fasik. Nah, tetapi karena di Indonesia sudah terlanjur populer bahwa di mana disebut kalimat Isra selalu dikaitkan dengan Mi'raj, maka di mana-mana pengajian tidak ada hanya peringatan Isra-nya Nabi Muhammad, tidak ada. Yang ada pasti Isra dan Mi'raj. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kedua yang diperselisihkan oleh para ulama adalah apakah Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj ini dengan ruh dan jasadnya atau dengan ruh saja. Itu juga terjadi perselisihan di kalangan para ulama, di ulama Sunni sendiri ya. Tidak sampai dengan ulama di luar Sunni, di kalangan ulama Sunni sendiri terjadi perbedaan pendapat apakah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad itu terjadi dengan ruh dan jasadnya atau hanya dengan ruhnya saja. Nah, mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa peristiwa Isra itu terjadi birruhi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya ya. Sehingga dia berhujjah dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Bani Israel atau surah Isra ayat pertama, bahwa kalimat bi abdihi itu adalah hamba itu ya ruh dan jasad. Tapi ada satu ulama Sunni yang dia berfatwa bahwa Mi'raj itu hanya ruhnya saja. Dan siapa dia? Dia adalah Sayyidah Aisyah. Ya, Sayyidah Aisyah. Jadi Aisyah ini sungguh seorang wanita yang sangat berani ya.
berbeda dengan pendapatnya mayoritas ulama yang lainnya. Nah, ternyata kukuhnya Ibu Aisyah menfatwakan bahwa Mi'raj itu hanya terjadi dengan ruhnya saja, itu juga dalam rangka melindungi konstitusi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Allah itu laisa kamislihi syai'un, atau dalam ayat yang lain yang lebih populer walam yakul lahu kufuwan ahad, yang kemudian dalam kajian ilmu tauhid dikenal dengan mukhalafatu lil hawadisi, bahwa Allah itu dalam segala hal berbeda dengan makhluknya. Ibu Aisyah berpikir bahwa jika Nabi Muhammad itu Mi'raj bertemu Allah birruhi wa jasadihi, dengan roh dan jasadnya, maka di kalangan masyarakat awam itu akan membayang-bayangkan, ya, membayang-bayangkan Allah, bahwa Allah ada di depannya, duduk di kursi dan seterusnya gitu. Kemudian nanti akan muncul berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Maka untuk menghilangkan itu semua, ya, untuk menghilangkan itu semua, Ibu Aisyah dengan berani mengatakan bahwa Mi'raj itu terjadi hanya dengan rohnya saja. Jadi tetap ada sisi dalam rangka menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Karena kalau kemudian Nabi bertemu dengan Allah, terus Nabi bertemunya dengan roh dan jasadnya, maka nanti di masyarakat awam akan ada bayangan-bayangan yang menimbulkan pertanyaan, bertemunya bagaimana ya, terus Allah duduk di kursi, kursinya kayak apa, dan seterusnya begitu. Banyak sekali pertanyaan yang itu sulit untuk menjelaskan, terutama di kalangan masyarakat awam. Maka untuk menghilangkan munculnya aneka macam pertanyaan ini, kemudian langsung di-cut, udah Mi'raj itu hanya ruh saja. Nah, begitu udah dipakai alasan ini, maka orang sudah tidak bertanya-tanya lagi. Nah, kemudian ketika Nabi Mi'raj itu di setiap langit Nabi bertemu dengan ruhnya para nabi. Yang pertama, ya, di langit ke-1 bertemu dengan ruhnya Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan ruhnya Nabi Isa dan Nabi Yahya, karena Nabi Isa dan Nabi Yahya ini diutus oleh Allah di waktu yang bersamaan, hanya beda wilayah dakwahnya. Kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan rohnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam kitab hadis yang cukup panjang itu, setiap kali Nabi Muhammad bertemu dengan rohnya para nabi itu terjadi dialog, terjadi tanya jawab gitu. Nah, maka hikmah bertemunya Nabi Muhammad dengan para nabi terdahulu itu pertama adalah untuk menjaga sanad ilmu, bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir itu merupakan kelanjutan dari apa yang diajarkan oleh para rasul sebelumnya. Ya, dan ini penting, Pak. Ya, sanad itu sangat penting. Untuk menjaga keaslian ajaran itu harus ada sanadnya. Maka dalam peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad oleh Allah dipertemukan dengan rohnya para nabi terdahulu. Ya, untuk menunjukkan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang meragukan kerasulan Nabi Muhammad, ya, karena ketika Nabi Muhammad memproklamirkan diri sebagai rasul itu kan kebanyakan orang Yahudi dan Nasrani tidak percaya. Nah, maka dengan Nabi Muhammad dipertemukan dengan para ruhnya rasul-rasul sebelumnya, menjadi bukti nyata bahwa apa yang diajarkan Muhammad adalah merupakan kelanjutan dari ajaran para rasul sebelumnya. Itu pertama hikmahnya. Kedua
adalah Nabi Muhammad belajar pengalaman dari para rasul sebelumnya, yang masing-masing rasul yang ditemui oleh Nabi Muhammad itu punya pengalaman yang berbeda-beda dalam mendakwahkan ajaran tauhid kepada masyarakat. Ya. Misalnya ketika ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Isa alaihissalam ini Nabi yang sangat istimewa karena sejak proses kelahirannya itu sudah berbeda dengan umumnya manusia. Jadi kalau umumnya manusia itu ada bapak dan ibunya, Nabi Isa tidak ada bapaknya, hanya ibunya saja. Kemudian kehidupan Nabi Isa itu juga sangat elit. Kalau bahasa Jawanya itu sangat priayi, ya, sangat priayi, sangat elit. Dan Nabi Isa itu mukjizatnya juga luar biasa. Nah, sesuatu yang serba luar biasa ini ternyata di kemudian hari tidak sepenuhnya berdampak baik. Karena Nabi Isa ini serba istimewa, akhirnya di kemudian hari oleh sebagian umatnya disalahpahami bahwa Isa itu bukan manusia tapi dia anak Allah. Nah, ya, karena tampilannya serba luar biasa, ya, proses kelahirannya juga luar biasa, mukjizatnya luar biasa, kehidupan sehari-harinya luar biasa. Akhirnya oleh sebagian umatnya disalahpahami, tidak didudukkan sebagai status yang sebenarnya sebagai rasul dan hamba Allah, tapi malah diyakini sebagai anaknya Allah. Itu namanya sudah terpeleset, itu sudah tersesat, ya. Jadi itu yang terjadi pada Nabi Isa alaihi salam. Maka berbeda halnya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu walaupun Nabi teristimewa, ya, lebih mulia daripada Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad itu sejak proses kelahirannya itu sangat manusiawi. Jelas ada bapak dan ibunya. Kemudian kehidupan sehari-hari itu Nabi Muhammad lebih menampakkan sifat basariahnya, sifat sebagai umumnya orang, ya. Artinya ya Nabi itu sebagaimana umumnya orang, kalau dia masih anak-anak ya dia suka teman-teman yang gembala kambing dia ikut, temannya bermain dia ikut, ya. Jadi kemudian kalau makan juga bareng-bareng sama yang lain. Kehidupan sehari-harinya juga sama dengan umumnya orang. Nabi Muhammad juga bekerja, ya, berdagang, beristri, beranak, bermasyarakat. Pokoknya serba kayak umumnya orang. Nah, ini justru merupakan keunggulan Nabi Muhammad. Dengan penampilan seperti umumnya orang, maka hingga sekarang tidak ada umat Islam yang mendudukkan Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan. Dia tetap sebagai Rasul. Itu Pak, ya. Jadi titik keistimewaannya di situ, ya. Dengan tampil seperti orang biasa, seperti umumnya orang, justru itu merupakan kelebihan. Kelebihannya apa? Akhirnya tidak disalahpahami oleh umatnya. Itu Nabi Muhammad belajarnya dengan Nabi Isa, ya. Kalau seandainya Nabi Muhammad selalu tampil elit, ya, serba priayi, nanti malah jangan-jangan dianggap adiknya Allah atau anaknya Allah, itu malah bahaya itu nanti. Ya, gitu loh, ya. Kemudian juga belajar dari Nabi Yahya. Nabi Yahya itu juga masa diutusnya oleh Allah bersamaan dengan zamannya Nabi Isa. Tapi cara dakwahnya beda, ya. Yang satu itu bergaulnya dengan orang-orang baik. Yang satu karena dia memposisikan diri sebagai seorang dokter, maka kemana-mana yang dicari ya orang sakit, ya. Namanya dakwah itu ya bukan dakwah kepada orang-orang yang sudah baik. Namanya dakwah itu justru kepada orang-orang yang masih belum baik, ya. Jadi kalau sekarang ada orang yang dakwah di tempat-tempat masyarakat yang belum baik, itu ada yang ditiru. Dulu Allah juga ngutus Rasulnya, ada yang ditugaskan seperti itu, ya. Nah, kalau ngaji di masjid, di majelis taklim, itu yang hadir kan sudah jelas orang-orang yang sudah beriman, sudah baik, tinggal meningkatkan saja.
Tapi sementara yang masih ada di diskotik, di tempat remang-remang, siapa yang dakwahi mereka? Di kolong jembatan. Padahal mereka itu juga hambanya Allah. Ya, maka dulu juga ada nabi yang Allah utus dakwah di tempat-tempat seperti itu. Dilanjutkan oleh para wali, sampai sekarang pun juga ada yang melanjutkan. Nah, Nabi Muhammad dakwahnya menyeluruh. Nabi Muhammad ketika dakwah tidak hanya ke kalangan para bangsawan, tapi juga sampai ke rakyat jelata, ya, para budak, para pembantu, para orang-orang miskin. Itu pelajaran yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Nabi Yahya. Ya. Kemudian dengan Nabi Musa itu paling banyak Nabi Muhammad mengambil pelajaran. Karena apa? Pertama, masa diutusnya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu tidak terlalu beda jauh. Kemudian problem yang dihadapi itu mirip-mirip. Ya, di problem ketika berdakwah yang dihadapi oleh Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu mirip. Ya, Nabi Isa itu tinggal di satu tempat yang dikuasai oleh Raja Fir'aun. Masyarakatnya sangat tertindas. Sampai kemudian karena kesalahan Nabi Isa harus melarikan diri. Terus kemudian dia ditolong oleh Nabi Syuaib. Nah, Nabi Muhammad kan juga begitu dalam sejarahnya. Dia tinggal di komunitasnya sendiri sebenarnya di Mekah. Tapi begitu dia mendakwahkan ajaran Islam, dia dimusuhi, diboikot, diembargo, sampai ke puncaknya Nabi Muhammad pun juga hijrah ke Madinah, ditolong oleh orang yang sudah di luar wilayah kekuasaan orang-orang Mekah. Nah, kemudian juga Nabi Musa itu nabi yang sangat sabar melayani betapa rewelnya umat. Ya, kaum Bani Israel itu kaum yang paling repot. Ya, permintaannya aneh-aneh. Ya, permintaannya aneh-aneh. Terus gampang salah paham. Lalu itu Nabi Muhammad belajar dengan Nabi Musa alaihi salam tentang metode melayani masyarakat. Nah, juga dengan Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim itu ketika berdakwah, orang yang menentang itu orang yang paling dekat. Siapa itu? Bapaknya sendiri. Ya, bapaknya sendiri. Azar. Nah, dulu dalam pengajian Maulid Nabi juga sedikit saya singgung terkait dengan status bapaknya Nabi Ibrahim. Jadi ada yang mengatakan Azar itu bukan bapak kandung tapi cuma paman. Ya, itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, dia mengatakan Azar itu benar-benar bapak kandungnya. Nah, ketika Nabi Ibrahim belum lahir, Azar masih ketempatan Nur Muhammad. Azar itu orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah. Tapi begitu Nabi Ibrahim lahir, Nur Muhammad yang ada di Azar ini pindah ke Nabi Ibrahim, akhirnya Azar ini berubah jadi kafir. Ini pendapat kedua begitu. Dan itu lebih rasional, ya. Karena perubahan dari mukmin ke kafir itu ya sesuatu yang wajar, banyak terjadi, ya. Misalkan kayak di pesantren dulu waktu masih nyantri dia hafal Al-Quran, setelah pulang hilang hafalannya, itu kan bisa terjadi. Bisa terjadi. Iman juga begitu, Pak. Ya. Dia juga pernah beriman tapi kemudian dia jadi kafir. Nah. Jadi Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah untuk mendakwahkan tauhid, yang menjadi tantangan pertama adalah bapaknya sendiri. Dan Nabi Muhammad kan juga begitu. Tapi tidak dari bapak dan ibu, tapi dari paman, ya. Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya itu. Jadi sekali lagi pertemuan Nabi Muhammad ketika Mi'raj dengan ruhnya para nabi dan rasul terdahulu itu pertama untuk menjaga sanad ilmu, sanad ajaran, bahwa yang disampaikan Muhammad adalah merupakan kelanjutan dari apa yang diajarkan dan disampaikan oleh rasul-rasul sebelumnya. Kedua, Nabi Muhammad menimba ilmu dan pengalaman kepada para pendahulunya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang muliakan, kemudian secara ringkas Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang sudah tidak ada yang lebih tinggi dari tempat itu.
Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah ya untuk Nabi Muhammad dan umatnya dalam sehari semalam diwajibkan sholat sebanyak 50 waktu. 50 waktu. Kemudian oleh Nabi Muhammad langsung diterima. Nah, ketika Nabi Muhammad turun, bertemulah dengan Nabi Musa. Ditanya, apa hasilnya pertemuan dengan Allah? Nabi Muhammad menceritakan semuanya. Kemudian Nabi Musa memberikan saran, ya, berikan saran kepada Nabi Muhammad agar berkenan untuk menghadap Allah lagi untuk minta dispensasi, pengurangan. Karena menurut pengalaman Nabi Musa, kalau umat manusia sehari semalam diwajibkan sholat 50 waktu itu pasti tidak kuat. Dia bilangnya umatku saja, Bani Israel yang orangnya gede-gede, gagah-gagah itu belum tentu kuat. Lah apalagi umatmu yang rata-rata lebih kecil, lebih lemah. Kayaknya juga nggak kuat kalau sehari semalam disuruh sholat 50 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad ngikuti saran Nabi Musa menghadap Allah lagi. Akhirnya dikurangi 5 waktu sehingga tinggal 45 waktu. Ketemu Nabi Musa lagi, disarankan untuk minta pengurangan lagi. Begitu bolak-balik, ya, begitu bolak-balik sampai puncaknya tinggal 5 waktu. Nah, ketika tinggal 5 waktu ini pun itu sebenarnya Nabi Musa juga masih menyarankan kepada Muhammad agar minta pengurangan lagi, ya. Dari 50 tinggal 5 itu saja Nabi Musa masih menyarankan untuk minta keringanan lagi. Tapi Nabi Muhammad sudah nggak mau. Ya malulah. Masa bolak-balik dari 50 tinggal 5 kok masih minta pengurangan. Lagian kalau kemudian terus minta pengurangan lagi kan ya bahasa kasarnya itu rugi. Jauh-jauh Mi'raj terus pulang tidak bawa apa-apa gitu. Makanya diterimalah 5 waktu itu. Nah. Kemudian nah ini kita sambung ke kajian Al-Hikam, ya, karena tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kebetulan kajian Al-Hikamnya dalam bulan-bulan terakhir ini juga sedang membahas tentang sholat. Jadi Allah menyedikitkan bilangan sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu merupakan bukti nyata kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Jadi menurut yang ngarang kitab Hikam ini berarti pendapatnya sama dengan pendapatnya Nabi Musa alaihissalam tadi itu, bahwa umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat yang lemah jika dibanding dengan umat-umat sebelumnya. Maka kalau kemudian diwajibkan sholat sehari semalam 50 waktu, dia tidak akan mampu. Maka kemudian dikurangi sampai tinggal 5 waktu. Nah ini menunjukkan bukti kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Di dalam Al-Hikam dikatakan alima wujudad dha'fi minka faqalil a'dadaha. Alima Allah tahu wujudad dha'fi adanya kelemahan minka dari kalian umat Islam, kalian umatnya Nabi Muhammad. Faqalil maka Allah menyedikitkan a'dadaha bilangan salat, ya. Wa ya khamsun bata'an kanat khamsina, yaitu tinggal 5 waktu setelah sebelumnya ya sempat 50 waktu. Nah, kemudian hikmahnya apa? Dari 50 waktu menjadi 5 waktu ini, di dalam kitab Iqadul Himam ini dijelaskan, pertama, untuk sholat subuh, ya, untuk sholat subuh itu hikmahnya adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang pagi itu kita masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan terbitnya matahari. Artinya dengan kata lain kita bersyukur pagi itu masih bisa bangun dari tidur. Berarti kita masih diberikan kesempatan hidup. Berarti kita masih diberikan kesempatan untuk nambah amal soleh. Jadi hidup itu harus diniati untuk
nambah amal soleh. Sementara mati harus diniati untuk mengakhiri kemaksiatan. Di cara paling efektif untuk menghindari maksiat itu dua. Apa itu? Satu, mati. Orang kalau udah mati gak bisa berbuat maksiat lagi. Yang kedua, tidur. Ya, tidur itu seorang juga tidak bisa berbuat maksiat. Maka orang mukmin itu harus berupaya hidupnya untuk menambah amal soleh, ya, untuk menambah ketaatan, sementara tidur dan matinya untuk mengakhiri atau menghentikan kemaksiatan. Ya, itu subuh, ya. Kemudian selain itu juga untuk memulai aktivitas di pagi hari, bahwa kalau tadi malam kita tidur, ketika tidur itu kita lalai dengan Allah, maka begitu bangun kita langsung ingat. Maka mengganti lalai di malam hari itu dengan ingat di pagi hari. Ya. Jadi aktivitas pertama untuk memulai awal siang, dia sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmahnya sholat subuh. Ya. Kemudian yang kedua, sholat duhur. Sholat duhur ini Allah wajibkan di tengah hari, di saat sedang panas. Maka salah satu hikmahnya sholat duhur itu adalah untuk meredam panasnya neraka. Ya. Maka orang-orang yang menunaikan sholat duhur, ya, itu seandainya nanti harus lewat di samping neraka, dia nggak kepanasan karena sudah diredam, sudah didinginkan oleh Allah melalui ibadahnya sholat duhur. Nah. Kemudian yang ketiga, asar. Ya. Asar ini adalah untuk saksi adanya ketaatan, yang mana ketaatan itu juga disaksikan oleh para malaikat. Ya. Jadi ibadah kita sholat 5 waktu itu, Pak, itu yang paling banyak disaksikan oleh malaikat itu 2, yaitu sore sama pagi. Karena saat itulah saat ganti shift tugasnya malaikat yang mengawasi kita. Jadi kalau subuh itu malaikat jaga malam belum pulang, malaikat jaga siang sudah datang. Maka sholat jamaah subuh itu paling banyak disaksikan oleh malaikat. Nanti yang asar juga begitu, ya. Itu yang tugas siang belum pulang, yang tugas malam sudah datang. Makanya disaksikan oleh banyak malaikat. Nah. Kemudian yang keempat adalah sholat maghrib. Ini hikmahnya adalah untuk membuka awal malam dengan ibadah. Ya. Jadi sebagaimana subuh itu untuk memulai aktivitas di siang hari dengan sholat, maka malam hari, ya, diawali dengan sholat maghrib. Dan juga sekaligus untuk mohon perlindungan kepada Allah terhadap kejadian-kejadian di malam hari. Yang umumnya, ya, kejadian di malam hari itu adalah kejadian yang buruk. Yang buruk, kejahatan-kejahatan itu biasanya lebih banyak terjadi di malam hari, di saat gelap. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah di saat memasuki waktu malam. Kemudian yang kelima, ya, hikmah sholat isya itu adalah untuk mengakhiri aktivitas kita di malam hari. Jadi akhir dari aktivitas kita di malam hari adalah sholat isya. Setelah itu kita tidur, sehingga seakan-akan sholat isya itu sarana kita untuk pamitan kepada Allah. Ya Allah, saya mau tidur. Sebelum tidur saya menghadapmu dulu, ya, menyembahmu dulu, memuji-mujimu dulu. Karena sehabis ini saya mau tidur, yang tentu saja nanti saat tidur aku sudah tidak ingat kamu lagi. Nah, seakan-akan begitu. Itulah hikmah, ya, sholat 5 waktu, dari 50 menjadi 5. Jadi masing-masing waktu sholat yang 5 itu ada hikmahnya. Ini berdasarkan keterangan dalam kitab Iqadul Himam, syarahnya kitab Al-Hikam. Nah, pada pengajian sebelumnya juga sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah ketika Mi'raj itu yang diterima itu ada 2 jenis sholat, Pak. Ya. Selama ini kita kalau dengerin dari penceramah-ceramah kan hanya pokoknya dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Hanya sholat syariat yang dijelaskan. Padahal sesungguhnya
samping itu juga ada lagi namanya sholatul wusta, ya, sholat thariqah, ya. Jadi di dalam Al-Quran di surah itu Allah berfirman begini, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian sholat-sholat. Maksudnya sholat-sholat itu ya sholat 5 waktu itu, sholat yang ditetapkan waktunya oleh Allah. Nah itu harus dijaga, dalam arti dilaksanakan tepat pada waktunya, dan ketika melaksanakan harus dipenuhi syarat dan rukunnya, hak-haknya, baik yang lahiriah maupun yang batiniah. Itu makna menjaga sholat. Jadi tidak sekedar mengerjakan sholat tapi mendirikan sholat. Nah setelah itu wasolatil wusta, dan sholat pertengahan. Nah yang dimaksud sholat pertengahan atau sholat wusta itu kalau di kalangan ulama syariat terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat. Dia mengatakan begini, pokoknya di antara sholat 5 waktu itu salah satunya sholat wusta. Tergantung dia memulai ngitungnya dari mana. Kalau ngitungnya dari subuh, nanti tengahnya itu ya asar, ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, berarti tengahnya yang ketiga pas asar. Kalau ngitungnya dari duhur, ya nanti maghrib, begitu seterusnya, sehingga ulama syariat tidak bisa memastikan mana yang disebut dengan istilah sholat wusta atau sholat pertengahan. Dan itu sholat pertengahan itu sholat yang paling utama. Nah, makanya bagi ulama syariat mengatakan begini, asalkan kamu sudah mengerjakan sholat 5 waktu, maka salah satunya adalah sholat wusta, gitu aja. Nah berbeda halnya dengan ulama-ulama tasawuf, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirul Asror itu menjelaskan bahwa yang disebut dengan sholatul wusta itu sholat tengah. Tengah yang dimaksud adalah bukan tengah dari 5 waktu, tapi tengahnya diri kita. Bahwa dalam diri manusia itu yang ada di tengah adalah hatinya, ya. Hati manusia itu Pak dilihat dari sebelah manapun posisinya di tengah, ya. Dada kita, dalam dada kita itu. Nah sehingga yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholatnya hati. Nah sholatnya hati ini beda dengan sholatnya raga. Kalau raga ada rukuknya, ada sujudnya dan seterusnya, maka kalau sholatnya hati itu yaitu hati yang selalu memandang dan mengingat Allah, sehingga tidak dibatasi oleh waktu, ya. Sholatnya hati itu sepanjang masa, tidak dibatasi waktu. Maka ketika kita ingin meningkatkan kualitas sholat setelah peringatan Isra Mi'raj, kita harus menggabungkan 2 jenis sholat ini, sholat syariat dan sholat thariqah atau hakikat. Itu gabungan antara sholat 5 waktu dan sholat wusta, gitu ya. Itu baru nanti sholat kita menjadi berkualitas, sehingga sesuai dengan firman Allah bahwa as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu bukan sekedar sholat syariat, Pak. Kalau seseorang hanya sholat 5 waktu tapi hatinya tidak ikut sholat, kenyataannya banyak terjadi orang yang di satu sisi rajin sholat tapi masih suka korupsi, masih suka menipu, suka bohong, padahal dia rajin sholat. Kenapa? Karena yang sholat baru raganya, hatinya belum sholat. Pas sholat memang dia tidak berbuat maksiat, tapi habis sholat dia berbuat maksiat lagi, karena sholatnya dibatasi oleh waktu. Nah berbeda halnya kalau sholatnya hati tadi itu, ya, sholat hati tadi itu sepanjang masa, ya. Sepanjang masa hati kita itu hendaknya selalu memandang Allah, selalu menyebut-nyebut Allah. Maka kita, ya, yang malam ini memperingati Isra Mi'raj bersamaan dengan pengajian rutin Al-Hikam, ya harus berupaya mulai sekarang, harus berupaya menggabungkan 2 jenis sholat yang diterima Rasulullah saat Isra Mi'raj, yaitu sholat 5 waktu dan sholat wusta. Artinya dengan kata lain, ketika kita sholat, yang sholat tidak hanya raganya tapi jiwanya, rohnya, hatinya ikut sholat. Nah dalam kajian Al-Hikam kemarin sudah kita bacakan itu penjelasannya. Kalau kita sholatnya sudah bisa menggabungkan 2 jenis sholat ini, maka sholat itu akan membuahkan 6 hal, ya, 6 hal yang malam ini tidak perlu saya ulang, ya, memakan waktu nanti.
Kalau yang ingin tahu ya silahkan nanti dilihat rekamannya lagi ya. Kalau yang mau tahu, kalau nggak mau tahu ya nggak apa-apa, nggak usah tahu ya. Jadi ketika sholat itu ditunaikan dengan gabungan antara sholat raga dan sholat jiwa, maka akan membuahkan 6 keadaan yang semuanya muaranya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Allah sangat ingin agar hambanya itu masuk surga. Maka Allah bikin waktu-waktu sholat tadi itu ya, itu cara Allah menyayangi hambanya, jangan sampai hambanya ini menjauh dari Allah. Sehingga dalam hadis itu dikatakan begini, ajaba rabbuka min qaumin yusakuna ilal jannati bisalasili. Ajiba kagum sapa rabbuka Tuhanmu min qaumin dari kaum yusakuna yang digiring ilal jannati menuju surga bisalasili dengan dirantai. Jadi orang-orang yang beriman sehari semalam oleh Allah diwajibkan sholat itu digambarkan seperti orang yang sedang dirantai. Jangan sampai lepas dari rantai itu, kemudian nanti dia akan digiring untuk menuju surga ya. Jadi orang masuk surga itu ada yang memang harus dipaksa ya, harus dipaksa. Bagi mereka yang belum sadar ya pentingnya surga, nah, itu harus dipaksa. Nah, sebagaimana ini loh Pak, minum obat ya, minum obat itu kan kadang untuk mereka yang belum kan harus dipaksa. Kalau pengen sembuh ya harus minum obat, tapi kalau dia nggak mau minum obat gimana ya dipaksa. Nanti kalau udah dipaksa tahu kegunaannya obat, dia akan punya kesadaran sendiri untuk minum obat. Termasuk ngaji juga begitu ya. Ngaji itu ya bagi yang sadar dikasih tahu itu sudah berangkat. Tapi yang belum sadar ya kadang-kadang perlu ada dipaksa ya. Dipaksa, tapi tidak usah pakai kekerasan ya, tidak usah pakai kekerasan. Karena kalau tidak dipaksa ya selamanya dia tidak akan tahu akan kekurangannya ya. Makanya sampai tadi digambarkan dalam hadis tadi itu, masuk surga aja orang itu perlu dipaksa ya. Seakan-akan dirantai, setelah dirantai diikat dengan sholat 5 waktu, kemudian dia digiring menuju surga. Nah, saya tambahkan sedikit. Nah, wahina qala adataha lama alima ityajaka ila minatihi kasara imdadaha. Allah di satu sisi menyayangi kita dengan menyedikitkan kewajiban sholat, tapi Allah juga tahu bahwa kebutuhan kita kepada Allah itu banyak. Maka kemudian oleh Allah sholat yang cuma sedikit itu fadilahnya dilipat gandakan gitu ya. Jadi saya ulang, Allah itu sangat sayang kepada kita. Kalau dibebani banyak kewajiban, kita lemah, kita tidak mampu, maka Allah akan membebani sesuai dengan kemampuan kita, tidak akan membebani di luar kemampuan kita. Yang tadinya 50 tinggal 5 waktu. Tapi di sisi lain Allah tahu kebutuhanmu kepada Allah itu sangat banyak sekali ya. Maka kemudian sholat yang cuma 5 waktu itu nilainya oleh Allah dilipat gandakan seperti sholat 50 waktu gitu ya. Itu maha baiknya Allah kepada kita gitu loh. Pekerjaannya diringankan tapi gajinya dilipat gandakan ya. Dari kewajiban 50 waktu tinggal 5 waktu, tapi walaupun kamu mengerjakan 5 waktu, pahalanya sama dengan 50 waktu. Penjelasannya bagaimana? Begini ya. Faja'ala kula sholatin bi asrin. Allah menjadikan setiap satu sholat itu dikasih pahala 10 kali kebaikan. Faya khomsun wa ya khomsuna. Khomsun fil khisi wa khomsuna fil makna. Jadi cara Allah melipat gandakan keutamaan sholat adalah setiap satu sholat itu oleh Allah minimal dilipat gandakan menjadi 10. Sehingga walaupun sholat yang dikerjakan cuma 5 waktu, tapi nilainya sama dengan yang 50 waktu gitu. Kemudian penjelasannya begini, khomsun fil khisi wa khomsuna fil makna. Secara lahiriah ya, yang bisa dilihat oleh mata kita, si fulan sholatnya cuma 5 waktu, tapi sesungguhnya maknanya dia telah sholat 50
waktu. Di lahiriahnya tampak 5 tapi maknanya 50. Kenapa? Karena setiap satu dilipat gandakan 10 kali. Ayy sawabi yakni pahalanya. Jadi sholatnya cuma 50 waktu tapi pahalanya menyamai sholat 50 waktu. Nah, itu kalau dilakukan sendirian. Wa idza fa'alta fil jama'ati kanat kullu wahidin bi khamsin wa isrina. Ditambah lagi jika sholat itu ditunaikan dengan berjamaah, maka setiap sholat berjamaah itu pahalanya oleh Allah dilipat gandakan 25. Nah, ini juga perlu saya jelaskan. Selama ini kalau kita mendengar hadis tentang keutamaan sholat jamaah, kita pasti ya, yang sering kita dengar bahwa sholat jamaah itu nilainya 27 derajat dibanding sholat sendirian. Memang hadisnya macam-macam, Mbak. Hadisnya tidak hanya 27 derajat, ada yang 25 derajat. Nah, mengapa kok yang paling populer yang 27? Karena itu yang paling disukai oleh banyak orang, ya. Yang paling disukai banyak orang, sehingga itu sering disampaikan supaya orang mau berjamaah. Tidak hanya 25 tapi 27. Padahal di hadisnya itu ada juga yang menyebutkan 25. Maka yang dinukil di kitab Al-Hikam ini itu yang 25, ya, yang 25. Faqulu darajatin bi asrin. Setiap satu derajat dilipat gandakan menjadi 10. Fakana adatu sholatil jamaah mi'ataini wa khamsina fi kulli sholatin. Jadi kalau sholat sendirian 5 waktu pahalanya sama dengan 50 waktu. Kalau dia berjamaah karena dilipat gandakan 25 kali, maka sholat 5 waktu berjamaah itu sama dengan 250 sholat. Itu salah satu bukti kasih sayang Allah. Sholatnya cuma 5 waktu tapi pahalanya sama dengan 250 sholat. Itu kalau berjamaah. Padahal dengan berjamaah itu juga semakin ringan, iya kan? Kalau bapak sholat sendiri kan harus baca sendiri semua. Tapi kalau berjamaah ada bacaan-bacaan yang cukup dibaca oleh imamnya. Itu maha baiknya Allah itu begitu, Pak. Pekerjaannya semakin ringan, tapi imbalannya semakin berlipat-lipat. Kalau kita tidak cinta Allah ya kebangetan lah. Allah sudah ngasih yang paling bagus. Ya. Nah. Makanya di dalam Al-Hikam dikatakan ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu dzul fadlil adzim. Allah memiliki anugerah yang sangat agung. Di sholat 5 waktu kalau dikerjakan sendiri pahalanya sama dengan 50 waktu. Kalau berjamaah sama dengan 250 waktu. Padahal pekerjaan semakin ringan. Kemudian wutu darajatu aidon bi kasratil jamaati wa kamaliha. Bahkan, Mbak, dilipat gandakan 25 kali tadi, 25 derajat tadi itu kalau berjamaah itu masih bisa bertambah lagi kalau jamaahnya lebih banyak dan lebih sempurna. Nah, di semakin banyak jamaahnya, semakin sempurna sholat jamaahnya, maka pahalanya juga semakin banyak. Maka rugi kalau kita ada kesempatan jamaah atau tidak jamaah, itu rugi sekali. Wong pekerjaannya ringan tapi pahalanya dilipat gandakan. Wa bi qadril khuduri wal khusuk, dan juga bisa dilipat gandakan lagi nilainya seukuran dengan hadirnya hati ketika sholat, khusuknya ketika sholat, ya, wal ghaibati, dan ini setelah sholatnya khusuk sampai dia tidak sadar kalau dirinya sedang sholat, karena yang dia ingat hanya Allah saja. Ya. Warof isuturi, dan dibukanya tabir yang menutupi antara si hamba dengan Allah. Istilahnya dengan sholat itu seseorang bisa berhadapan-hadapan dengan Allah. Seperti saat kita baca doa iftitah itu, inni wajjahtu wajhiya. Nah, jadi dalam sholat itu kita sudah berikrar kita berhadapan-hadapan dengan Allah. Yang berhadapan apanya? Mata hatinya, ya, mata hatinya. Tapi sekali lagi itu bagi yang sholatnya khusyuk. Nah, yang demikian ini sebagaimana firman Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi sekali lagi sekalian,
melalui peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini, mari kita berupaya untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Caranya bagaimana? Ya harus terus belajar ilmunya sholat. Tidak mungkin kita sholatnya akan meningkat kualitasnya kalau ilmunya nggak nambah. Nah, ilmu yang membahas tentang sholat itu pertama ilmu fikih, ya, itu yang ngatur tentang tata cara sholat lahiriah. Yang kedua, kita juga harus melengkapi dengan ilmu tasawuf, ilmu yang membahas tentang batin, tentang adab kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dua ilmu ini sudah digabungkan, ketika kita sholat itu benar-benar menghadap Allah, hadir di hadapan Allah, tidak hanya raga kita tapi juga jiwa kita. Nah, sholat yang seperti itulah sholat yang akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena dimanapun dia berada, tidak hanya saat di masjid, dia sadar bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Saya kira malam ini ngajinya sampai itu aja dulu, ya. Untuk yang lain-lain kita sampaikan pada pengajian yang akan datang. Jadi ini kitab hikamnya masih berbicara tentang sholat, ya. Terkait dengan pengajian malam hari ini, mari, ya, melalui peringatan Isra Mi'raj, ya, kita berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, tidak sekedar mengerjakan tapi mendirikan, dengan arti ketika kita sholat kita memenuhi hak-hak lahiriah dan hak-hak batiniah. Nah, supaya bisa meningkat kita harus terus menambah ilmu tentang sholat. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.